generasi yang nanti. Sebelum saya membuka kegiatan ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Alor bersama dengan kekasih hati. Mari kita mulai dengan molor dengan sukacita di hati. Ibu dan bapak sekalian, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam webinar nasional dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi Pusat Studi Pangan dan Gizi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema NTT Bangkit Menuju Zero Stunting. Selamat datang kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Daniswara Taharjono SH MHMBA, dan dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Akademik Bapak Dr. Wilson Raja Guguk MSc MA beserta jajarannya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Andes Yosef Maisoy MM beserta jajarannya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Julis Sutrisno Skoda, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur Ibu Maria Francisca Jogo, Ketua LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UKI, serta Presiden MSSPDK, dan Bapak Wilson Lamida SP Master of Agriculture Science. Moderator Bapak Masinus Bisa Laluruat SSPFD SKM MPIS, Ibu dan Bapak Pejabat Eselon 2 Pemerintah Provinsi NTT, kemudian di tempat pendidikan anak terbil, Sekopres Ibu Dr. Lucy Bidasari MSI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT beserta jajarannya, Ibu dan Bapak Organisasi Pangan Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten Kota, Ibu dan Bapak pimpinan fakultas, program pasca sarjana, dosen dan peneliti Universitas Indonesia, Ibu dan Bapak panitia yang telah bekerja dalam kegiatan ini serta semua peserta yang namanya tidak dapat kami sebut satu persatu. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak pada kegiatan. Sebagai MC pada hari ini sekaligus putri dari Nusa Tenggara Timur. Salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Daniswara Taharjono SH MH MPE, yang dalam hal ini dalam acara webinar saat ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Wilson Raja Guguk MSc ME, yang kami kasihi dan yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Andes Yosef Maisoy MM beserta jajarannya, dan yang terkasih Ibu Wakil Ketua PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Maria Francisca seperti obesitas dan sebagainya. Oleh karena itu, stunting merupakan ancaman terhadap program pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga menyebabkan dan bisa terjadi rendahnya produktivitas sumber daya. Benar diaplikasikan di berbagai negara sebagai sumber nutrisi bagi bayi dan anak-anak, ibu hamil, menyusui remaja dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam webinar ini
dan RPPN mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin pada saat adanya webinar pertama tentang kopi dan yang webinar kedua ini tentang stunting dan care. Karena itu kami sebagai Ketua Lembaga Penelitian Trust Basin Indonesia mengucapkan selamat webinar kepada para peserta yang ada di dalam grup ini, Bapak Ibu pejabat eselon di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Dinas Pertanian, Bapak Ibu. Kami hormati Yang Mulia Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Agus Joseph Maesoi MM, yang kami hormati Dr. RJ Bubayori SMH, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UI, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Gunawan Edi BH BSI, yang kami hormati Pak Wilson Latudang SP MRSC, yang kami hormati Ibu Dr. Travencia India MS PGK, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. A. Rajak Tama MSc, yang terhormat Bu Maria Francisca Jumbo, dan semua Bapak Ibu yang terhormat yang hadir dalam acara kita di hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini jika kerjasama ini boleh kita lakukan. Beberapa tahun lalu kami mengadakan penelitian tentang stunting di Indonesia, dan tepat sekali kalau BPMUPI mengadakan pengabdian masyarakat di DTI yang kita cintai ini. Kami memang terus berdoa dan berharap bekerja keras agar stunting boleh kita atasi dari Indonesia, karena prevalensi stunting merupakan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals di Indonesia tahun 2030. Menurunkan sebanyak 60% dari jumlah penderita stunting menurunkan Kementerian Kesehatan dari 2010. Jadi kami sungguh bersukacita dan menyambut kegiatan kita hari ini. Kami berharap supaya kegiatan ini boleh berlangsung dan berjalan kerjasama yang baik antara UI dan pemerintah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pembantu Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Wilson Rajagugu, MSc MA, beserta jajarannya, Maula Tegodang, Pak Wilson sudah membuka dengan resmi tadi. Ya, Pak Gubernur. Ya, Raja Gugung ini di bawah Martaun, makanya saya Pak Martaun, Pak. Jadi saya bisa Maula Tegodang, Pak. Amin. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Yuli Sutrisno Laiskodat. Ini nama harus jelas, Ibu Yuli Sutrisno Laiskodat, harus ada Laiskodatnya juga. Yang saya hormati Wakil Ketua tim PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Maria Francisca Jogo Naisoi, harus tambahkan Naisoi-nya, jangan ada Jogo. Bapak-bapak, Ibu, Bapak Pembantu Rektor, kami semua hadir di sini, semua pimpinan OPD sangat lengkap. Kami hadir semua. Memang wajahnya tidak bisa lihat satu persatu, tapi semua kursi di sini lengkap semua. Hampir seluruh OPD, tim Pokja tentang stunting semua hadir, Bapak Asisten juga hadir. Yang saya hormati
Ibu Ketua LPPM UKI, Ibu Dr. Aceh Teguh Peori, SKMA. Sudah 2 kali kita ketemu Bu Aceh. Siap. Para narasumber yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Purnawan Junedi, MPH, PhD, Ibu Mixon Lakidang, SP, MAGR, SC, Ibu Dr. Garmen Siagian, MS, SPGK. Ini bukan Bapak, ini Ibu, saya kenal baik Ibu Garmen. Bapak Profesor Dr. Arasak Taha, MSc, TP2AK, Setbapes, Ibu Dr. Lucy Bidasari, MSI, dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para peneliti fakultas dan juga prodi Universitas Kristen, Ibu Ketua PKK dari seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur yang saya sangat-sangat banggakan dan sangat saya hormati, Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu peserta webinar yang saya sangat hormati dan saya sangat banggakan, yang saya tidak sebut satu persatu, tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu yang hadir di webinar ini. Saya mulai dengan satu pernyataan yang dinyatakan oleh Ibu Aceh tadi, sangat luar biasa, bahwa webinar ini kita mengambil satu tema NTT bangkit menuju zero stunting. Apakah ini impian atau kenyataan? Saya menggarisbawahi itu. Ini luar biasa Ibu Aceh. Sebagai satu problematik ilmiah dan problematik di dalam birokrasi, saya kira dua istilah ini sangat merangsang untuk kita membahas pada siang hari ini. Karena kata-kata NTT bangkit menuju zero stunting bisa dia hanya berupa impian, tapi bisa juga menjadi kenyataan. Tergantung dari bagaimana kita melakukan seminar ini, kemudian kita melakukan kegiatan aksi untuk mencapai sasaran yang kita hadapi bersama. Oleh sebab itu, dalam kita menjawab tantangan yang diberikan oleh Ibu Sarce tadi, maka saya melihat bahwa di dalam seminar ini kita ada yang namanya impian itu adalah idaman. Ada idaman yang sangat tinggi yang kita idam-idamkan, yang tidak mungkin tercapai. Idaman, ya. Tercapai mungkin bisa tercapai, tetapi tidak tahu sampai berapa ratus tahun. Tetapi yang dibawa dari impian itu ada cita-cita. Cita-cita juga, kita pasti memiliki cita-cita. Tapi di bawah cita-cita ada tujuan. Dan di bawah tujuan itu ada sasaran. Nah, sasaran itulah yang menjadi konkret bagaimana kita melakukan kegiatan untuk mencapai apa yang saya katakan tadi, NTT bangkit menuju zero stunting. Karena ini seminar bekerja sama dengan LPPM UKI, suatu lembaga ilmiah dan lembaga akademis, maka saya mulai dengan suatu istilah dalam akademik. Ibu Sarce, teman-teman sekalian, setiap kali orang melakukan seminar, orang selalu menanyakan. Ada satu istilah dalam bahasa ilmiah yang sangat luar biasa, mengatakan dik kurhik. Dik kurhik. Saya kira ini para intelektualitas di UKI lebih tahu dari saya. Orang selalu menanyakan itu. Mengapa kita berada di sini? Pada seminar-seminar sudah berulang kali dilakukan. Tapi pasti ada pertanyaan yang sangat substansi, pertanyaan yang sangat mendalam, mengatakan dik kurhik. Mengapa kita ada di sini? Pertanyaan ini kita kaitkan dengan satu istilah yang lagi berkembang sekarang. Orang selalu mengatakan bahwa tempora mutatur, etnos mutatur in illis. Waktu berubah, kita juga diubah oleh waktu itu sendiri. Oleh sebab itu, pertanyaan Ibu Sarce tadi sangat relevan dengan tempora ini, waktu berubah. Tempora mutatur, etnos mutatur in illis. Waktu berubah, kita juga harus berubah di dalam. Kalau tadinya impian, kita harus bisa berubah menjadi satu kenyataan. Gitu. Oleh sebab itu,
Di dalam keynote speaker yang saya bicarakan ini, saya membicarakan dari tidak skup nasional, tapi saya skup NTT yang dikaitkan dengan visi misi dari kami sebagai pimpinan di Nusa Tenggara Timur, yaitu Pak Victor Muntilu Laiskodat dan saya Yosef Naisowi. Kami punya tagline mengatakan NTT bangkit menuju sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa kami gunakan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia? Selama ini orang mulai mendeviasi tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Orang mulai mendeviasi bahwa agama saya paling hebat, orang saya paling hebat, suku saya paling hebat. Tetapi untuk di NTT Ibu Aceh, kami benar-benar menerapkan. Saya setiap kali kalau ada seminar saya mengatakan NTT sangat-sangat menerapkan dan menghormati apa yang di dalam bahasa Al-Quran laku didukung bali adil, dan di dalam Kristen cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya kira dari UKI pasti sudah lebih tahu dari saya, dan tadi yang memimpin doa Bapak Doktor siapa tadi itu pasti lebih tahu dari saya tentang apa namanya religius atau agama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengapa kami menggunakan kata bangkit? Saya kira semua orang tahu kata bangkit itu artinya bisa dari tidur, terus kemudian kita duduk, kita berdiri, kita jalan, terus kemudian kita lari, itu juga bisa dikatakan bangkit. Bisa juga begitu. Tetapi yang kami maksud dengan bangkit ini, semangat dari semua stakeholder, semua masyarakat NTT melihat kondisi, melihat dirinya sendiri, melihat sumber daya alamnya sendiri, supaya bangkit bersama-sama. Tidak hanya manusianya bangkit, tetapi semua aset dalam daerah, sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Timur juga sama-sama kita bangkit. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Eksploitasi dalam sumber daya alam, tapi kalau manusia tidak boleh dieksploitasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam NTT bangkit menuju sejahtera, kami punya 5. Bisa ditayangkan, ada. Izinkan saya mentayangkan beberapa slide. Kami mulai dengan 5 kegiatan, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional, kemudian meningkatkan ketersediaan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan kelima, mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lanjut. Nah, ada yang strategi kami 2019 sampai 2023. Ini kegiatan kami bagaimana membangkit. Untuk kenyataannya adalah kami melakukan moratorium tambang. Tapi sekarang tambang sudah tidak urusan kami lagi, itu urusan dari pemerintah pusat. Tetapi untuk kami di Nusa Tenggara Timur, untuk menjaga lingkungan dan kepastian jamin reklamasi, saya kira tambang ini harus diseleksi benar-benar oleh pemerintah pusat. Kemudian nanti bisa koordinasi dengan pemerintah provinsi supaya izin-izinnya tidak merusak lingkungan hidup dan tidak harus ada kepastian di dalam reklamasi. Kemudian moratorium PMI. Para tenaga kerja kami yang keluar negeri, kami bukan moratorium tidak mau mengirimkan tenaga kerja keluar negeri, tetapi yang dikirimnya kami moratorium adalah tenaga kerja yang unskilled dan yang improsedural, dan yang pergi keluar itu harus prosedural. Oleh sebab itu, kemarin kami sudah melakukan kerjasama dengan kedutaan RI di Jepang. Mudah-mudahan kalau habis stunting ini kami bisa mengirimkan anak-anak kami untuk magang di Jepang. Kemudian kemarin saya juga melakukan MOU dengan kedutaan Jerman, kedutaan Belanda, dan kedutaan Polandia. Nah, moratorium PMI maksudnya bukan kami tidak bisa mengirimkan anak-anak kami ke luar negeri, tapi kami mengirim itu dalam kapasitas mereka yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan kompetensi yang sesuai dengan permintaan dari negara yang bersangkutan. Saya bukan kayak sekarang pergi ke luar negeri tanpa ada dokumen yang lengkap. Yang ketiga, yang dalam
kaitan dengan kita seminar ini adalah pencegahan dan penanganan stunting. Pencegahan dan penanganan stunting saya kira nanti sebentar teman-teman dari narasumber akan memberikan pemaparan yang sangat luas dan sangat komprehensif, tapi saya hanya memberikan garis besar dari kebijakan kami sebagai pemerintah daerah, yaitu salah satunya adalah bagaimana supaya mengurangi stunting adalah dengan kekayaan alam, sumber daya alam yang dimiliki oleh kami. Karena Nusa Tenggara Timur ini, Bapak Ibu tahu bahwa kami tidak malu-malu, predikat yang diberikan kepada kami bahwa kami nomor 3, kami sangat setuju, tetapi kami juga minta kepada BPS supaya berikan kami data-data yang lengkap. Artinya penelitian mereka itu kantong-kantong miskinnya di mana supaya kami bisa melakukan intervensi ke daerah yang bersangkutan sehingga kami bisa naik kelas lah, jangan hanya kelas 3 terus atau bahkan kami turun kelas di kemiskinan di NTT ini. Oleh sebab itu kami menggunakan satu tumbuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu marungga atau kelor. Saya selalu bercanda bahwa kelor ini di Jawa, Ibu Sarce, saya kira di seluruh Indonesia, tapi yang saya tahu di Jawa biasa untuk usir setan. Kelor itu, kalau orang memiliki black magic, kalau orang memiliki yang tidak mati-mati, yang pakai susu, begitu ambil kelor pasti dia mati. Begitu ambil kelor, magic orang itu akan mengaku. Beberapa polisi, saya minta maaf, beberapa kalau saya salah, beberapa penyelidikan biasa menggunakan kelor itu kepada orang-orang yang punya magic dan sebagainya, tidak mau mengaku. Tetapi begitu ambil batang kelor, pasti dia akan menangis dan menjerit itu. Itu menurut saya tahu, tapi saya belum pernah coba Bu, marungga atau kelor ini. Tapi kalau marungga minum pagi atau minum malam, badannya akan segar. Karena istri saya selalu kasih saya kelor tiap pagi malam. Tetapi saya kelor sekarang saya mulai senang makan. Tetapi dulu di NTT ini sayur kelor atau marungga ini hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang benar-benar sangat membutuhkan, yang sudah tidak ada sayur lain lagi. Tapi sekarang menjadi kebanggaan dari masyarakat NTT untuk mengkonsumsi marungga atau daun kelor. Kemudian dengan peningkatan ketahanan pangan, saya kira di sini banyak semua kami ada kadis pertanian, peternakan, semua PMD ada di sini, sosial, peranan wanita, semua Bapeda, PUPR, semua kesehatan, semua hadir, Pokja semua hadir, supaya kita bisa mendengar bagaimana hasil penelitian, hasil dari perkembangan problematik ilmiah yang dilakukan oleh UPI. Mungkin nanti kita akan menjurus kepada MOU, tetapi minimal kami bisa mendapat gambaran, karena dari ilmiah atau intelektual di perguruan tinggi pasti lebih komprehensif di dalam melakukan penelitian, supaya kami bisa mengetahui dan kemudian kami bisa menjalankan tugas kami dan melaksanakan pengurangan stunting atau meniadakan stunting ini dengan lebih komprehensif dan integral. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam pencegahan dan penanganan stunting, sebagai pemerintah pasti harus ada dasar hukumnya. Minimal kebijakan yang kami lakukan, kami sudah ada peraturan gubernur tentang aksi percepatan pencegahan penanganan stunting terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019, tentu saja sampai masa jabatan kami tahun 2023. Kemudian kami juga membuat keputusan untuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Sekarang kami lagi betul-betulnya bagaimana tanam jagung panen sapi. Ya, saya kira kami di NTT sekarang sudah mulai bergerak sedikit tentang panen jagung. Tahun ini kami lumayan kita panen jagung. Ya, saya sudah mendapatkan laporan dari kadis pertanian saya bahwa kita panen jagung sekarang sudah lumayan. Walaupun memang di sana sini masih banyak kekurangan, tetapi minimal dari tahun yang lalu dengan tahun ini kami ada kemajuan. Tim teknis percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ada tim teknis. Kemudian ada lebih khusus lagi
kami membuat tim kelompok kerja percepatan dan penanganan stunting. Adik saya Larry Bui juga ingin hadir di sini. Mereka yang sebagai kelompok kerja percepatan pencegahan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua kabupaten sudah memiliki strategi, memiliki program untuk penurunan stunting. Kami memahami bahwa stunting di Indonesia, kami di NTT, saya kira kami yang paling tinggi barangkali. Masih 24% atau 27%. 24,2%. Gitu. Jadi kami menyadari itu, dan kami sudah bertekad, dan teman-teman saya dari OPD semua tidak terkecuali, kami bertekad supaya kami bisa zero stunting ini. Karena bagaimanapun juga kekayaan alam kami di Nusa Tenggara Timur dengan marungga atau kelok ini merupakan potensi yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa kepada kami supaya kami bisa mempercepat untuk mengurangi, meniadakan stunting ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya kira quick win penanganan stunting, nanti sebentar teman-teman sekalian juga dalam presentasi yang lebih teknis, teman-teman saya akan memberikan materi lebih teknis lagi. Tetapi yang saya mau garis bawahi, Bapak Ibu, bahwa pemerintah Nusa Tenggara Timur sangat concern, dan dengan sungguh-sungguh kami bekerja keras untuk mengurangi stunting secara spesifik, tetapi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan IPM manusia Nusa Tenggara Timur itu menjadi prioritas kami. Prioritas dari kepemimpinan Pak Victor dan saya. Oleh sebab itu, seminar ini kami menyambut baik dan kami sangat gembira sebagai pimpinan daerah. Dan pasti Ibu Sarce, kita akan melakukan kerjasama seterusnya dengan kegiatan-kegiatan aksi lainnya, tidak hanya sebatas di seminar ini, tetapi kita mulai dengan tahapan-tahapan kerjasama antara UKI dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagaimana untuk kita mencapai zero stunting ini. Saya kira data-data sangat lengkap di sini. Terus lanjut, data-data kami sangat lengkap. Nanti kalau bila diperlukan nanti kami akan memberikan data-data yang lengkap kepada forum ini sebagai bahan kepustakaan atau sebagai bahan untuk kita melakukan kesimpulan dari seminar ini untuk ke depan nanti kita supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama dari sudut praktisnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami di Nusa Tenggara Timur juga ada aksi konvergensi stunting, untuk mengurangi stunting. Saya kira ini lanjut, ini kerangka pikir. Saya kira teman-teman di perguruan tinggi lebih hebat dari kita. Lanjut aja, lanjut aksi konvergensi stunting, pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5, ini sudah biasa, saya kira. Lanjut, oke, ini kami punya kelor. Ada program kami sebagai sumber pendapatan petani. Sekarang ini banyak sekali petani kami yang mulai betul juga tanam kelor, tidak hanya sebagai untuk kebutuhan konsumsi semata-mata, tapi juga sebagai sumber pendapatan petani. Kelor juga sebagai bahan baku industri pangan dan kosmetik. Kemudian kelor juga memiliki kualitas terbaik. Saya kira nanti sebentar Ibu Carmen yang pasti. Saya juga kemarin, saya terima kasih Ibu Carmen, kemarin waktu kita seminar kopi, saya baru tahu bahwa kopi itu bisa juga untuk mengurangi kolesterol yang jahat dan meningkatkan kolesterol yang baik. Jadi HDH, HDL-nya dengan LDH, yang jahat itu akan dikurangi, yang baik itu akan naik. Saya selama ini orang mengatakan kalau minum kopi jangan, nanti sakit jantung. Padahal itu bisa untuk menyembuhkan jantung. Terima kasih Ibu Carmen yang sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat kami melalui seminar 2 minggu yang lalu bagaimana manfaat kopi. Sekarang mungkin sebentar nanti Ibu Carmen dan teman-teman sekalian narasumber bisa menjelaskan lagi bagaimana tentang kelor ini, dan kemudian apakah kelor kami di Nusa Tenggara Timur menurut penelitian
dari UKI apakah sudah memenuhi persyaratan untuk nutrisi, untuk lain-lain. Saya kira nanti sebentar ibu mereka akan memaparkan itu. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lanjut. Kita akan mengembangkan kelor 50 juta pada tahun 2023. Kemudian meningkatkan produksi dan mutu kelor, memperkuat kelembagaan, fasilitasi kemitraan, mengembangkan kelor untuk semakin dikenal luas, menjadi kelor sebagai komoditas unggulan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Ya, saya kira itu aja. Ini tim Pokja kami, kemudian kami juga mengajak kerjasama dengan semua stakeholder untuk melakukan dengan korban di NTT untuk peduli stunting. Karena stunting ini bukan hanya kena orang pendek juga saya kira banyak yang ahli. Hitler itu pendek, tapi dia tidak stunting. Stunting itu maksudnya orang yang pertumbuhannya terhambat dan kemudian nutrisinya kurang dan sebagainya. Ya, adik saya ini ketua kelompok ini pendek tapi otaknya bagus, dia bukan stunting. Jadi walaupun kadang-kadang saya panggil dia itu, tapi mohon maaf Ibu Sarah, saya selalu bercanda karena memang kami sangat dekat. Jadi dia juga tidak tersinggung. Karena saya juga dulu saya pernah salah sebut juga susu eksklusif, saya bilang susu eksekutif. Jadi dan itu 100 hari ini untuk mencegah stunting. Saya teringat Ibu Sarce dan moderator, seorang psikoanalisis Sigmund Freud, orang Jerman. Dia mengatakan perkembangan anak itu bukan dari 0 tahun, tapi perkembangan anak itu dari 30 hari di dalam perut ibu. Karena biasanya kalau ibu lagi hamil, dia bisa berbicara, berkomunikasi dengan anak di dalam rahimnya itu 3 bulan ya. Selama 3 bulan itu kalau letaknya salah, pasti ibu-ibu akan mengatakan, nah tolong kembali ke tempatnya, dan dia pasti kembali ke tempatnya. Itu saya kira, ya saya kebetulan lagi mempelajari itu hipnoterapi, jadi saya akan tahu sedikit itu bagaimana alam sadar, bagaimana bawah sadar, kemudian bagaimana theta dan bagaimana alpha. Saya kira saya akan tahu dari psikoanalisis itu. Pertumbuhan anak yang 0 sampai masa oral dan sebagainya, saya kira menurut Sigmund Freud, saya kira ini ibu-ibu lebih tahu semua. Saya kira Ibu moderator, saya mohon maaf kalau waktu saya tadi ambil cukup banyak, karena sebagai seorang keynote speaker sebenarnya tidak usah panjang-panjang. Yang panjang itu mesti para ahlinya, karena keynote speaker itu hanya memberikan pembukaan dan kemudian memberikan motivasi aja bagaimana seminar ini harus dilakukan dan bagaimana outcome-nya bisa tercapai. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selamat berseminar dan mudah-mudahan Ibu moderator, Bapak pembantu rektor 2, Ibu ketua LPP UKI dan semua stakeholder yang ada, mari kita sama-sama membangun Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya mereka yang ada di Nusa Tenggara Timur, tapi siapapun juga yang merasa diri sebagai orang NTT, mari kita sama-sama membangun NTT ini supaya bisa tercapai zero stunting. Jadi tidak hanya secara biologisnya orang NTT, secara sosiologis juga orang NTT. Ibu Sarce, mulai dari kemarin kita seminar, Ibu sudah menjadi orang NTT. Pak Dr. Raja Guguk sudah menjadi orang NTT secara sosiologis. Ibu Carmen, semua yang hadir ini sudah jadi orang NTT. Jadi kalau sudah jadi orang NTT, wajib hukumnya memberikan masukan kepada NTT bagaimana kita membangun NTT supaya stunting ini bisa menjadi zero. Kalau tidak zero, itu bukan salah saya, salah juga Ibu Sarce, Ibu Aceh salah juga Ibu Carmen, salah juga Bapak Raja Guguk. Kenapa sudah jadi orang NTT tidak memberikan masukan? Ya, jadi semua kita yang sudah melakukan webinar ini adalah orang NTT, baik secara biologis maupun secara sosiologis maupun secara antropologi, bahkan melalui keserasian perasaan antara kita semua. Saya kira itu aja.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yosef Mesoi MM yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama kepada kami di UPI, bahwa tadi sudah disebutkan sudah menjadi orang NTT dan wajib hukumnya untuk membangun NTT melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ke depan ini nanti Pak akan ada kolaborasi antara Pusat Studi Pangan dan Gizi LPPM UI dan juga nanti kami dari Pusat Studi Wanita, karena tadi Bapak sudah menyinggung tentang kehamilan, bagaimana perempuan itu harus bahagia pada saat mengandung, baik dalam penelitian ya Pak ya, kita sudah kerjasama dalam penelitian, PKM, pendampingan, edukasi, sharing knowledge untuk NTT yang lebih baik. Jadi di sini juga saya mau menggarisbawahi bahwa ini sejalan dengan visi dan misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa NTT bangkit menuju sejahtera. Kami UKI di sini hadir dan terima kasih sudah diingatkan bahwa kita sama-sama akan bangkitkan NTT terutama dalam menuju zero stunting, dan kita percaya dengan adanya sinergi dari UI dan juga teman-teman di NTT ini semua akan bukan saja menjadi impian tapi ini menjadi kenyataan seperti yang tadi digarisbawahi oleh Pak Yosef bahwa di bawah impian dan cita-cita ada sasaran dan ada kenyataan. Senang sekali Pak Yosef, Pak Wakil Gubernur sudah merespon kami dengan sangat baik dan nanti kita akan kolaborasi lebih erat lagi. Dikarenakan Pak Yusuf Raja Bungkus dan Pak Wakil Gubernur Provinsi NTT Bapak Yusuf akan meninggalkan tempat ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang besar sekali kepada beliau, kepada bapak-bapak yang telah hadir di dalam webinar ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan sampai jumpa lagi untuk kesempatan yang berikutnya. Silakan kepada bapak-bapak untuk meninggalkan webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wagub Provinsi NTT. Terima kasih Ibu Andra, terima kasih semua. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wagub. Ya, Pak Bison, mau latih godam Pak. Amin Pak. terima kasih. Terima kasih.